Top FM. More music variety. Top. Prodi agrobisnis ini sih termasuk luas ya dibandingkan prodi-prodi lain, karena kita memang ada laborat ya, seperti kita sudah punya juga nih untuk konsultasi kemasan dan sebagainya. Untuk UKM kita sudah punya nih, koperasi ATK juga kita sudah punya. Kemudian lab untuk praktek greenhouse bisa juga. Artinya meskipun ini kita baru 5 tahun, tetapi gebrakannya sudah luar biasa dengan biaya kuliah yang sangat terjangkau sekali dan bisa dicicil pula. Berapa Artinya tadi ya Bu? itu 2 juta 2 juta. semester. Itu Oh, iya. udah include SKS, biaya per SKS-nya. Itu 2 juta include sama Iya. biaya Biaya SKS. pendidikan sama SKS-nya kurang estimasi lebihnya. ya, estimasinya sekitar 2 juta. Murah Sekali. Itu kalau dia Bu Niken, kalau di agrobisnis ada kelas STS kelas karyawan lah kalau dulu itu. Kalau agribisnis belum ada. Belum ada. Sebenarnya kemarin sempat saya ada beberapa dihubungin gitu, tenaga penyuluh yang kebetulan kan backgroundnya masih D3 itu ingin gabung. Transfer. Cuman kan memang kita itu kalau membuka kelas baru pengennya tidak setengah-setengah ya, tetapi intens, benar-benar kita itu tidak mengurangi ilmunya gitu, tidak hanya asal begitu. Maka memang saya belum memutuskan untuk dibuka untuk extension, meskipun peminatnya juga sudah cukup banyak sebenarnya. Yang japri-japri itu udah banyak banget, Bu kapan dibuka dan sebagainya gitu. Cuman memang kendalanya memang kita harus pertimbangkan masak-masak. Saya nggak mau setelah dibuka hanya asal-asal. Jadi kelas ekstensi dan reguler saya inginnya, harapannya itu tidak terkurangi ilmunya gitu loh. Nah itu yang kita masih belum menemukan Formulanya. formulasi tepat, karena kebetulan dosennya banyak dari luar Bumi Ayu gitu loh. Jadinya memang itu menjadi salah satu pertimbangan saya. Tapi moga-moga nih next ke depan saya ingin ada gebrakan yang luar biasa ya. Kalau kita berlari itu kan tidak kita berjalan tidak hanya jalan kecil aja. Saya pengennya ada loncatan-loncatan yang sangat luar biasa. Saya berharap nanti next di agrobisnis ini ada loncatan yang luar biasa, gebrakan yang menggaungkan dunia. Pengennya seperti itu ya namanya. Cita-cita boleh harus tinggi. Dan ini Gitu. tentunya dengan cita-cita yang besar ini ke depan, apalagi didukung Prof Yahya yang memang luar biasa, mantan bukan Menteri Pendidikan ya. Iya, mantan Menteri Pendidikan. Ya, ini kemudian Pak Prof sendiri dalam menentukan prodi agrobisnis ini ada wejangan-wejangan khusus nggak Bu? Oh ya, tentu beliau selalu memberikan wejangan, artinya yang tadi salah satu visinya itu ya dijiwai Pancasila, kemudian misinya salah satu juga kita harus ada budaya akademik yang Islami dan sebagainya. Itu beliau selalu memberikan sebuah wejangan bahwa itu tidak boleh ditinggalkan karena menjadi ciri khas khusus ya Universitas Peradaban gitu ya. Jadi itu yang terus harus dijaga nanti. Oh ya, menyikapi tadi yang libur hari Jumat Bu, itu kenapa Bu? Karena itu Di kampus Universitas Peradaban sendiri. kalau itu sih kita memang mengikutin dari universitas ya, tetapi memang mungkin menjadi ciri khusus ya, ciri khusus bahwa hari Jumat hari yang baik untuk kita fokus beribadah. Mungkin itu salah satu alasannya. Jadi kita itu sudah dari pertama bahwa menjadi ciri khas khusus di Universitas Peradaban, memang menjunjung tinggi nilai-nilai Islami supaya hari Jumat kita fokus untuk beribadah dan seperti itu ya, mungkin salah satu alasannya. Oke, terima kasih Bu Siti dan juga Bu Niken. Sebelum kita lanjutkan, tapi bincang-bincang kita malam hari ini kita break dulu sebentar. Ada beberapa pariwara yang mau lewat terlebih dahulu. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Ya, baik teman yang masih di 95.1 inspirasi kita semuanya dan masih di podcast Radio Singosari Top FM untuk malam hari ini, dan masih bersama teman-teman kita ada Ibu Siti dan juga Ibu Niken dari Universitas Peradaban Bumi Ayu. Dan untuk temannya yang ada di rumah, khususnya para mahasiswa dan juga mahasiswi Universitas Peradaban Bumi Ayu, untuk malam hari ini yang ingin menyaksikan secara langsung bisa bergabung bersama kami di channel YouTube Top FM Bumi Ayu dan juga di Facebook Top FM 951 Bumi Ayu, atau juga bisa dipromosi Universitas
Universitas Peradaban, Instagram promosi Universitas Peradaban Agribisnis juga Topmania. Untuk malam hari ini bisa bergabung dan kita lanjut lagi untuk perbincangan kita tadi untuk teman-teman yang masih agak-agak galau untuk ngambil kuliah di Universitas Peradaban Bumiayu. Ya, ini tentunya di agrobisnis ini untuk saat ini memang menjadi satu fakultas yang notabene karena Kabupaten Brebes Bumiayu ini adalah agraria dan ini tentu bisa Topmania kembangkan bisnis juga gitu ya, dan ini sangat banyak sekali tadi karena memang dosen-dosen di Universitas Peradaban Bumiayu khususnya yang mengampu di agrobisnis sendiri para entrepreneur gitu ya Bu. Dan ini Bu terkait Prodi agrobisnis ini kan biasanya identik dengan praktikum gitu ya, dan ini tentunya praktek-praktek itu biasanya membutuhkan dana yang mahal. Ini di Universitas Peradaban seperti apa Bu? Ya. Jadi di Universitas Peradaban ini kita dosen-dosen selalu mencari peluang, mencari kesempatan yang tidak mengurangi ilmunya, tetap tidak membebankan mahasiswa, tetapi ilmunya dapat lebih. Itu terbukti di mata kuliah di prodi agrobisnis itu kita kunjungannya cukup jauh, jadi tidak yang deket-deket. Kemarin itu sempat ke Jogja, kita praktikum itu ke Jogja dengan low budget. Gimana Low budget? Iya, low budget. Kemudian di kemarin Wonosobo, Tambi kita datengin, kemudian terakhir kemarin sebelum pandemi kita ke Bandung. Dan low budget juga? Low budget. Apa karena basic dari dosennya pengusaha? Selalu kita diskusi bersama teamwork gimana sih kita membuat anak-anak nih ilmunya tidak terkurangi begitu, tetapi mereka dapat ilmunya lebih gitu. Jadi saya selaku Kaprodi nih selalu mengajak teman-teman bersama, ayo kita bergerak bareng gitu ya, untuk bagaimana mahasiswa itu mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Termasuk kita itu selalu ada agenda praktikum di luar. Dan itu kalau dihitung nominal cukup banyak sebenarnya, tetapi kok bisa low budget. Makanya jangan ragu-ragu, tentukan pilihannya langsung masuk di prodi agrobisnis gitu. Berarti untung ya Bu ya dari mana? Gitu. Terus kita juga mengajak mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar SPP dan sebagainya, kita itu ada beberapa unit usaha yang melibatkan mahasiswa, tapi untungnya juga dari ke mahasiswa itu. Jadi kita itu memproduksi kemarin tuh produk-produk dari mahasiswa. Jadi kita kan ngasih ilmunya, kemudian bagaimana cara pemasarannya, dan kebetulan saya juga backgroundnya juga dari 7 itu ya. Jadi kemudian teman-teman dari 5 itu yang masuk di entrepreneur itu ya. Alhamdulillah, karena mereka rata-rata memang punya usaha, termasuk Bu Niken ini salah satu pengusaha ini beliau. Dan itu ilmunya juga nanti praktisi untuk langsung dikasih gitu loh ke mahasiswa tanpa harus mencari ilmu yang jauh gitu. Kebetulan saya juga sebagai pelaku pendamping UKM, kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan entrepreneurship, kemudian saya termasuk salah satu trainer kewirausahaan. Jadi ilmu-ilmu yang saya ingin sampaikan kepada UKM tentunya saya juga memberikan dong ke mahasiswa saya untuk bagaimana nih merintis usaha, kemudian sebagai salah satu mewujudkan misi dari prodi agrobisnis seperti itu. Jadi kita itu kemarin sempat memproduksi sebelum pandemi ya. Itu tuh kita ada produk kerupuk sayur dari kerupuk sayur yang tidak ada di luar gitu, dan itu potensinya luar biasa. Kemudian peminatnya sangat luar biasa, keuntungannya untuk mahasiswa salah satunya adalah membantu mahasiswa yang khususnya kesulitan SPP supaya bisnis lancar, kuliah lancar, dapat untung. Artinya gini ya, untung yang bisa membiayai di dalam proses kuliah tersebut. Jadi saya kira dari tim-tim kita ini adalah tim-tim yang insya Allah kuat dan solid, dengan background bukan hanya sekedar pengajar, tapi kita praktisi dengan bidangnya masing-masing di luar sana yang mempunyai peran-peran di masyarakat itu cukup disegani begitu. Jadi dari situ mahasiswa-mahasiswa yang masih ragu, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Kuliah dengan biaya yang murah,
dengan SDM yang berkualitas itu tidak di semua tempat Ya. gitu. Dan kita kebetulan timnya adalah tim anak-anak muda, termasuk anak muda ya. Artinya tim-tim muda yang punya semangat yang luar biasa. Jadi untuk berlari, insya Allah kita pengennya berlari cepat ya, karena semua staf pengajar rata-rata seusia saya begitu ya, bahkan adik-adik kelas seumuran Unikin saya masih. artinya apa? Artinya untuk berpacu kegiatan itu sangat sportif gitu loh. Dan itu yang menjadi saya selaku Kaprodi selalu optimis untuk terus berlari, jangan sampai berhenti begitu. Ya. Mungkin itu ya. Bu Nika sendiri basicnya pengusaha apa Bu nih? Bocoran nah, biar saya dapat nih ikut-ikutan gitu. Ya, saya basicnya sendiri saya punya butik busana muslim di Purwokerto. Terus ada bisnis kuliner juga. Dan ini tentunya bisa dituangkan ke mahasiswa. Iya pasti. Dengan senang hati. Justru kita terkadang teori dan praktek itu kan berbeda ya Bu ya. Iya. Jadi kendala-kendala apa yang kita alami kita sharing juga ke mahasiswa yang ingin memulai usaha. Ya, dan keuntungannya sendiri untuk saat ini memang kuliner ini juga cukup lumayan ya Bu. Iya cukup lumayan, apalagi di tengah pandemi. Beberapa waktu lalu tidak boleh dine in ya, tidak boleh itu. Jadi pengiriman lewat GoSend seperti itu kan lumayan ini gitu. Jadi kebetulan di staf agrobisnis itu, kalau saya sih bisnisnya di grosir sarung sama saya produksi dengan brand saya sendiri itu sleepwear gitu. Saya selalu memberikan motivasi ke mahasiswa, nggak selamanya loh modal yang kita kita memulai usaha dengan modal yang harus besar gitu. Contohnya saya memulai usaha grosir sarung itu 250.000 loh awalnya. Serius Bu? Serius. Alhamdulillah sekarang omsetnya bisa sampai 150 juta dan sebagainya. Itu modalnya apa sih sebenarnya? Modalnya ada niat, tekad yang kuat, dan itu bisa diimplementasikan ke apa saja. Jadi tekad kuat, motivasi kuat, tidak pantang menyerah. Itu bisa diimplementasikan bukan hanya di dunia bisnis, tetapi di dunia kerja, di dunia kuliah gitu ya. Jangan pernah nih takut gitu loh. Mungkin dosanya kadang-kadang mungkin ditemui susah nih. Ini kok nggak lulus ya? Kenapa ya? Ambil positive thinking lah. Itu yang saya bisa oleh gitu ya waktu saya kuliah dulu gitu. Itu modal tekad kuat itu dan semangat, dan itu saya buktikan. Alhamdulillah mungkin dari perjuangan itu akhirnya saya memetik hasilnya yang mahasiswa semuanya orang bisa lah. Artinya semua bisa memulai gitu. Kebetulan para pengajarnya juga benar-benar mulai dari nol ya Bu, usaha ya Bu. Ya, ada kebetulan staf kami itu punya usaha itu buah naga, perkebunan durian, kelengkeng, kemudian sekarang lagi usaha juga fashion, nursing wear. Kalau saya sleepwear, dan satunya itu sebagai ini ya bisnis di bidang perumahan ya. Jadi Komplit. komplit sebenarnya. Dan ada lagi satu itu lagi membuka bisnis bakery ya. Jadi motivasi semangat itu saya berikan tidak hanya ke pengajar, teman rekan-rekan, tetapi juga ke mahasiswa tentunya. Properti gitu. ada, semuanya ada, Bos. Nah, yang kuliner ada. Alhamdulillah. Dan tekstil ada. Fashion Jadi kita manfaatnya itu kalau masuk di prodi agrobisnis itu alhamdulillah teman-teman itu tidak pernah pelit ilmu ya. Saya juga sering sharing, Bu, ini kebingungan ini apa gitu. Sering sharing dan alhamdulillah kita semua itu jadi menambah ilmu, nambah wawasan, dan mahasiswa alhamdulillah sekarang juga sudah beberapa yang sudah membuka dengan brandnya mereka sendiri. Sudah ada yang berani? Ada. Itu di bidang kuliner, bakery dan sebagainya sudah ada juga. Alhamdulillah. Jadi saya selalu memberikan semangat motivasi gitu. Jangan pernah nih kamu hanya mencari kerja, tapi bagaimana berpikir
menciptakan lapangan pekerja, meskipun nanti itu ijazah juga sangat penting ya gitu loh. Sekarang ini kalau misalnya lulusan ataupun jadi pengusaha yang berbicara itu sarjana sama tidak sarjana tentu ada bedanya gitu loh. Jadi teman-teman yang masih ragu-ragu di luar sana nih, yang lulusan-lulusan SMA atau SMK yang masih galau gimana ya bisa kuliah enggak, apalagi masa-masa pandemi seperti ini, solusinya kalau memang kesulitan biaya dan sebagainya, ayo gabung, kita tunggu gitu untuk segera mendaftar gitu. Yang deket aja gitu ya Bu. Tidak hanya yang dekat, yang jauh pun bisa ya. karena kan kita ada asrama juga gitu. Dan kalau masih kesulitan biaya bisa dicicil juga. Dan yang berprestasi ada yang namanya program-program bidik misi, kemudian PPA dan sebagainya, itu sangat membantu. Jadi tidak ada alasan saya nggak bisa kuliah Bu karena kesulitan biaya. Jangan seperti itu. Jangan menyerah. Pasti ada jalan. Kalau kita berusaha, disitulah ada 1000 jalan. Seperti itu mungkin dari saya. Oke deh, dan juga Bu Siti dan juga Bu Niken untuk malam hari ini luar biasa. Dan oke deh, satu closing pertama untuk malam hari ini Bu Siti dan juga Bu Niken, monggo untuk pendengar Top FM untuk malam hari ini. Terima kasih, saya sangat appreciate sekali gitu ya. Ini adalah suatu momen yang buat saya sangat luar biasa, kesempatan yang sangat luar biasa. Top FM ini menjadi inspirasi kita semua ini. Ya, betul. Itu menjadi jembatan ilmu informasi yang di luar sana mungkin masih belum tahu nih Universitas Peradaban. Oh ternyata nih ada prodi agrobisnis yang punya program-program yang luar biasa dengan low budget, biaya yang sangat murah. Ini menjadi jembatan informasi yang sangat luar biasa. Saya selaku Kaprodi Agrobisnis menunggu nih calon-calon pengusaha gitu ya, calon pengusaha, calon mahasiswa yang ingin kita bimbing. Nanti akan melahirkan pengusaha hebat, kemudian sarjana-sarjana yang hebat. Kita tunggu nih, gabung gitu, langsung saja gabung, daftarkan dan ada one day service gitu. Bu Niken mau nambahin mungkin? Kami tunggu di Universitas Peradaban gitu Untuk segera daftar. Oke, terima kasih Bu Niken, Bu Siti untuk malam hari ini untuk bincang-bincangnya bersama kami di podcast Radio Singosari Top FM, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman kita para pendengar Top FM Mania yang malam hari ini masih bingung menentukan mau kuliah di mana, atau mungkin kalau di Bumiayu yang ada agrobisnis di mana ya, dan tentu ini ada hanya di Universitas Peradaban Bumiayu yang mana untuk malam hari ini ya Ibu Siti ini adalah kaprodinya. Jadi silakan untuk malam hari ini masih ditunggu sampai dengan September. September. Masih lama ya, masih ada waktu 1 dan one day service. One day service. Bisa dilihat informasinya di www.peradaban.ic.id. Oke deh. Terima kasih Bu Siti dan juga Bu Niken malam hari ini untuk hadirannya. Dan baik temannya dimanapun Anda berada saat ini, sayang sekali untuk bincang-bincang kita malam hari ini harus sampai di sini karena waktu juga yang bisa bersama kita. Sebenarnya masih banyak, saya ingin mengulik untuk bisnis-bisnis agrobisnis yang tentunya banyak sekali, apalagi beliau-beliau ini adalah para entrepreneur muda yang sudah sukses. Bu Siti adalah entrepreneur yang di bidang butik, kemudian juga Bu Niken di bidang kuliner. Ini tentu saya bisa meniru, nanti tak ulik gitu. Oke, tapi sayang untuk bersamaan kita harus sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih, dan akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas, ada rekan Disba DJ selaku penanggung jawab dalam program ini mengucapkan terima kasih, dan saya Bayu Ahmad mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di 95.